Baik, perkenalkan nama saya Yohana Estrina dengan NIM H1051201057. Pada video kali ini saya akan melanjutkan praktikum untuk modul 3 yaitu rangkaian kombinasional. Yang mana ini merupakan tugas dari praktikum mata kuliah teknik dan sistem digital kelas B. Langsung saja kita masuk ke prosedur percobaan pertama. Buatlah rangkaian full adder atau FA seperti gambar berikut. Nah, untuk rangkaiannya sendiri di sini sudah saya buat pada aplikasi Logisim. Nah, ini maaf kita aja satu. Nah, sudah sama. Selanjutnya langkah yang kedua, ubahlah nilai C-in, X1 dan X2, kemudian perhatikan nilai output dari S1 dan C-out. Baik, di sini kita pakai project analis sirkuit untuk melihat tabel. Ini tabelnya akan kita coba untuk mengubah nilai C-in, X1 dan X2 nya. Nah, untuk X2, X1 dan C-in nya 0, maka C-out nya 0 dan S1 nya 0. Kemudian apabila X2 nya 0, X1 nya 0, kemudian C-in nya 1, maka output C-out dan S1 nya 0 dan 1. Kita coba C-in nya 1. Maaf, kita ke POC Tools terlebih dahulu. C-in nya kita ubah menjadi 1, maka C-out nya untuk S1 nya 1, kemudian C-out nya 0. Kemudian apabila X2 nya 0, X1 nya 1, C-in nya 0, X1 nya 1, ini, maka didapat output S1 nya 1, kemudian output C-out nya 0. Sama seperti tabel output untuk C-out nya 0 dan output S1 nya 1. Kemudian kita coba lagi, X2 nya 0, X1 nya 1 dan C-in nya 1 seperti ini, maka didapat output C-out nya 1, kemudian output S1 nya 0. Sama seperti ini. Begitu juga dengan seterusnya. Baik. Nah, selanjutnya kemudian buatlah RCA dari full adder seperti gambar berikut. Caranya dengan menduplikasi FA yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian hubungkan C-out dari FA1 dengan C-in dari FA2. Baik, kita akan membuat rangkaian seperti ini. Pertama kita copy rangkaiannya terlebih dahulu.
sedikit ulangi, copy, kemudian paste, ini, kemudian kita kembali, C ini kita hapus, C out-nya kita hapus, kemudian kita hubungkan, seperti ini, lalu ini diubah menjadi S2, kemudian ini S1 sama, ini Y2, ini X2, kemudian Y1 dan X1 sama, ini FA2, ini FA1. Nah, rangkaiannya sudah sama seperti pada modul. Selanjutnya lakukan percobaan untuk melakukan operasi penjumlahan X1, X2 tambah Y1, Y2 sama dengan S1, S2, operasi penjumlahan 2 bit, catat hasilnya. Nah, untuk hasil dari operasi penjumlahan ini sudah saya coba menggunakan teori, didapat hasil seperti ini. Untuk X1 0, X2 0, Y1 1, Y2 0, maka didapat S1-nya 1 dan S2-nya 0. Kita coba. X1 0, X2 0, kemudian Y1-nya 1. Kita kepok dulu. Y1-nya 1, Y2-nya 0, maka didapat S1-nya 1, S2-nya 0. Sama seperti hasil yang sudah saya kerjakan menurut teori. Selanjutnya pada cout-nya hasilnya 0, kemudian cin-nya 0. Bisa kita lihat seperti ini. Nah, itu cin-nya. Kemudian pada percobaan yang kedua, untuk X1-nya 1, X2-nya 0, X1-nya 1, X2 0, kemudian Y1 1, Y2 1, Y1 1, Y2 1. Nah, maka didapat hasil output S1 0 dan S2-nya 0, kemudian cout-nya 1, cin-nya 1 di sini. Nah, cin-nya 1 dari cin sebelumnya. Selanjutnya untuk percobaan 1 selesai, kita masuk ke percobaan 2. Buatlah rangkaian multiplexer MUX 4 seperti gambar berikut. MUX ini memiliki input-output 4 bit. Nah, untuk rangkaiannya sudah saya buat seperti ini. Kita lihat sama. Coba kita kasih label selektor. Nah, sudah sama. Kemudian aturlah keempat input dengan nilai yang berbeda seperti contoh di gambar. Berarti dari gambar ini kita harus buat inputnya berbeda. Nah, kita buat inputan yang berbeda, kita kepok tuh sudah diklik. Kemudian kita coba buat acak saja ya. Misalnya ini 1,
kemudian seperti ini, lalu sudah berbeda untuk inputannya. Kemudian kita disuruh mengatur selektor dengan nilai 00, 01, 10, dan 11. Perhatikan output yang dihasilkan. Baik, untuk mengatur selektor pertama outputannya ini kita ubah 0. Nah, kemudian outputan Y awalnya seperti ini. Pertama kita ubah 00 pada selektornya, maka didapat output yang mengarah pada input A, in A, yaitu 0011. Kemudian apabila selektornya kita ubah menjadi 01, didapat output Y yang mengarah pada input B, in B, yaitu 1010. Apabila selektornya 10, maka mengarah pada input C, in C, outputnya yaitu 0110. Sama. Kemudian apabila kita atur selektornya 11, maka output Y-nya yaitu 1001 mengarah pada input in D. Selanjutnya percobaan yang ketiga. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaian sama, yaitu rangkaian priority encoder seperti pada modul ini. Rangkaiannya sudah sama. Kedua, output Z sama dengan 0 mengindikasi bahwa semua input bernilai 0. Nah, untuk output Z sama 0 itu mengindikasi bahwa semua inputnya dari W0, W1, W2, W3 itu mengarah pada ini Z sama dengan 0, dan itu mengindikasi semua input bernilai sama dengan 0. Kemudian ubahlah nilai input W0 hingga W1, perhatikan output Y1, Y0, dan Z yang dihasilkan. Baik, kita ubah. Pertama untuk W0 kita ubah menjadi 1, maka output Z-nya 1, kemudian output Y1, Y0-nya 00. Yang kedua kita ubah W1-nya 1, maka output yang dihasilkan untuk Z ini 1, kemudian output Y1, Y0-nya 01. Kemudian untuk W2 kita ubah menjadi 1, maka output Z 1, output Y1, Y0 10. Kemudian untuk W3 1, kita ubah inputan W3 1, maka output Z 1, output Y1, Y0 11. Baik, mungkin sekian praktikum dan penjelasan dari modul 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam praktikum dan penjelasan pada modul 3 ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.